Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Teman-teman saya, kali ini saya mau update review untuk bahan sancang. Ini bahan rencana calon demek atau bisa dikatakan nanti mame ya. Sekitar tanggal 2 September 2024, kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya pernah update untuk teman-teman untuk proses pengepresan beberapa akar. Nanti kita lihat untuk kondisi setelah 2 bulan yang lalu saya melakukan pemotongan akar seperti apa. Mungkin nanti akan saya lakukan pengerjaan tahap lanjutan. Untuk teman-teman nanti pas posisi sekitar 2 bulan yang lalu saya lakukan pengerjaan, bisa teman-teman lihat videonya, simak linknya, nanti saya lampirkan di bawah deskripsi. Oke, tidak usah panjang lebar, langsung saja kita menuju ke bahannya seperti apa. Tadi sudah kita lihat untuk bahan ini dari tampak sebelah sini sama di sebelah sana. Untuk bahan ini pertama kali saya tanam nyampe saat proses kali ini nanti sudah pernah saya update untuk teman-teman di video saya sebelumnya. Sedikit saya mau memberikan spill, sedikit cerita awal bahan ini dari seberapa. Ini hanya sekedar untuk memberi motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya. Kita memanfaatkan bahan yang ada daripada kita buang, kita budidaya cangkok. Ini dulu dari kurang lebih sepuntung rokok, lebih besar sedikit ya, kurang lebih sejari ya, sekian. Saya budidaya cangkok. Setelah panen saya tanam di polybag. Setelah tampak tumbuh subur, akar beberapa keluar dari paling bawah polybag, saya pindah di ground sini tanpa saya lakukan pecah batang, tanpa saya lakukan pelukaan pada batang. Saya urai begitu saja karena memang sengaja untuk awal saya prosesnya ini nanti dibikin mame, atau sekarang mungkin bahasa trennya lagi keren-kerennya ya, demek ya. Dan saya sarankan untuk teman-teman kalau mau bikin bahan mame ataupun demek, tidak usah kita lakukan pecah batang. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman juga perlu juga, karena sekarang banyak sekali bahan yang bugel, ada yang lingkar 40, ada yang lingkar 30, bahkan ada yang lebih besar lagi, bisa dibikin matangnya 30 cm. Nah, itu mungkin prosesnya juga agak lama sekali ya. Nah, ini bebas untuk teman-teman, monggo silahkan, kita terus mencoba dan berkarya dan terus banyak belajar. Nah, untuk bahan ini terkhususnya ya, dulu di sini ada batang utama lurus ke atas, terus di sini ada cabang-cabang. Setelah saya potong, karena apa? Kalau saya pengen besarkan lagi akar di sini sama cabang utama di sini, ini termasuknya mungkin nanti semi twin ya, karena ini besarnya hampir sama, tapi di sini masih los. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Setelah di sini saya pangkas, saya mengeloskan untuk terusan batang utama ke atas di sini. Di sini saya potong dulu, tidak keluar mata tunas, sekalian saya pendekkan. Kemudian saya lakukan untuk sambung sisipnya sebelah yang nampak di depan, karena mukanya ini nanti rencana dari sini. Ini saya agak sedikit saya turunkan ke bawah, terus yang di sebelah sana agak saya naikkan ke atas biar terlihat
zigzag ya antara anak cabang yang di depan sama yang di belakang. Nah, ini sedikit sepil, dan di sini tadi nampak terlihat masih kambium masih jalan ya. Ini selalu saya lakukan pengontrolan, terus pemberian salep kambium secara bertahap juga saya lakukan penyikatan setiap 2 minggu sekali. Terlihat tergantung ya, kita lihat nanti seperti apa untuk kondisi di atas lukanya. Oke, saya langsung mau mencoba pengecekan untuk pemotongan akar dominan yang saya lakukan sekitar 2 bulan yang lalu. Kalau tidak salah dulu pas pemotongan yang di sini belum saya potong, karena di sini akarnya kecil, masih kecil, dan di sini sudah besar. Saya pengen pembesaran akar yang di sini. Oke, kita langsung saja cek seperti apa untuk kondisi saat ini setelah pemotongan 2 bulan yang lalu. Sudah saya lakukan di sini untuk pembongkaran keseluruhan, pengecekan seluruh akar dari bahan ini. Saya tadi lakukan sangat pelan-pelan, hati-hati, karena ini baru 2 bulan saya lakukan press dan tentunya akar masih kecil-kecil. Setelah saya amati di sini, saya pengen ke depan untuk akar yang di sini lebih besar, paling besar. Saya mungkin akan melakukan untuk pemotongan akar dominan yang pertama, akar yang ini, terus di sini, sama yang di belakang sini ada akar besar, biar ini nanti cepat mengejar untuk pembesarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya akan sedikit lakukan pengurangan juga akar-akar serabut yang tumbuh di atas. Nah, seperti ini nanti akan saya buang, saya mau pakai yang di bawah. Terus coba kita geser ke sebelah kiri sedikit untuk pengambilan gambarnya. Nah, di sini kalau saya perhatikan secara detail ada akar yang tumpang tindih. Nah, posisi yang ini ya, akar yang ini. Nah, di sini ada akar, di bawahnya ada akar besar. Ini mungkin nanti akan saya buang begini ya. Nah, biar sedikit terbuka, karena apa, di sini masih pengelosan. Kalau nanti besar, untuk spasinya akan terlalu dekat, bahkan mungkin bisa rapat ya antara akar di sini sama batang utama yang terusan ke atas. Nah, untuk bahan ini kita cek dari sebelah sana seperti apa kondisinya. Ini dari tampak belakangnya. Nah, ini yang saya bicarakan tadi, yang nanti rencana saya buang, saya potong, tapi tetap saya mau memakai anak cabang daripada akar yang ini nanti saya buang. Mungkin saya akan memakai yang bawah ya, yang ini akan saya tarik ke sebelah kanannya. Nah, ini nanti yang juga akan saya eksekusi biar cepat untuk mengejar pembesaran akar yang di sini. Oke, saya mau mencoba untuk melakukan terutama pengurangan akar-akar yang kecil dulu, yang posisinya jatuh tumbuh di atasnya.
selesai. Kali ini saya mencoba untuk melakukan yang pertama tadi, pembuangan akar yang kecil-kecil, posisi yang di atas. Terus ada akar yang besar saya potong, ada 4 ya. Sebelah sini, di sini, terus yang ini sama di sini tadi, yang tumpang tindih. Untuk pemotongan akar sendiri variatif, selera menurut teman-teman. Tapi saya berusaha di sini memproporsikan daripada nanti ke depan di atas bagaimana konsepnya, terus di bawah bisa seimbang. Untuk pemotongan sendiri saya mencoba di sini melakukan di sini sedikit paling pendek, dan di sini nanti kemungkinan kalau akar ini sudah sedikit tumbuh besar juga akan saya potong pendek dengan pecahan anak cabang yang sekarang sudah ada. Di sini posisinya agak sedikit panjang, terus yang di belakang sini lebih pendek dari ini ya, hampir sama yang di sini untuk yang di belakang. Dan di sini nanti ke depan mungkin pengen lebih besar dari ini ya nanti ke depan. Untuk pemotongan insya Allah rencana nanti ini agak sedikit panjang, jadi nanti untuk bentangannya di sini bisa balance, bisa enak. Ini baru rencana, nanti kita lihat untuk perkembangannya ini nanti seperti apa. Kita coba cek untuk bahan ini dari sebelah sana. Nah, nampak kalau dari sebelah sini kurang begitu, masih ada sedikit kejanggalan untuk masalah di bawahnya. Ini tadi akar yang naik sekian ya, ini saya potong. Saya nanti ke depan memanfaatkan akar yang kecil ini, berharap bisa sebesar ini, baru saya potong pendek lagi. Dan di sini pengen nanti saya bisa besar sekian ya, yang di sini, karena ini nampak posisi dari belakang, dan nampak untuk sebelah akar yang nanti saya mau besarkan yang di sini. Untuk pemotongannya juga sudah saya sampaikan di depan tadi, agak sedikit lebih memanjang ya. Kalau di sini sudah pendek, saya press pendek yang 2 bulan yang lalu untuk pemotongannya. Kondisi saat ini masih basah ya. Nanti kalau sudah kering, beberapa akar dominan yang saya potong akan saya kasih salep kambium. Dan nanti kalau sudah benar-benar kering, nanti akan saya kasih penimbunan media tanam. Untuk media tanam seperti biasa, kalau posisi press seperti ini usahakan teman-teman media tanam yang bagus ya. Nah, setidaknya untuk bisa pakai pasir ini lagi, terus kita campur kokopit sama pasir malang yang halus. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan contoh bahan ini menjadi semangat teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai sancang budidaya dari cangkok, dari nol ini. Saya akan selalu update untuk teman-teman nanti ke belakang seperti apa. Dan tidak lupa juga nanti saya juga kalau ada teman-teman senior yang main ke sini, saya akan selalu sharing untuk bahan ini ataupun bahan bonsai yang lainnya di lahan ground saya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Dan di video saya sebelumnya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.